Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Ya, pergi ke hotel biasa kan kadang-kadang suka diservis tuh. Umur udah 60 tahun dan begini dikasih servis cewek masih muda. Dianya udah setengah kuat daripada malu kan. Ya minumlah obat macam-macam kayak gitu termasuk obat seperti itu. Dia tidak aja karena obat itu dia beli sembarangan aja kan atau dia bawa sembarangan, dia minum, dia lakukan aktivitas. Nah, padahal dia dalam kondisi itu dia udah ada jantung koroner. Pada waktu itu tiba-tiba selesai. Nah, yang jadi masalah adalah kemudian dia heboh karena dia adalah pejabat. Dokter kenal sama si Rifki kan ya? Ya. Tadi saya nanya sama dia tuh, dia pernah kemana aja. Ternyata katanya sih dia nggak pernah sampai lewat jarang sampai ke daerah kota. Tapi kalau dilihat dia tampangnya sih agak curiga saya dok. Kemungkinan dia mainnya lebih dari situ. Karena di daerah kota, dokter kan tahu kan daerah kota kan maksud saya kan? Istilahnya sawah besar ke sana ya dok ya? Iya. Dokter sering nggak atau pernah nggak lihat pengalaman suasana daerah kota zaman kalau malam hari? Oh iya. Banyak apa dok? Jual apa dok? Itu pinggir-pinggir jalan obat kuat, tulisnya obat kuat itu. Iya. Obat kuat tuh obat buat supaya jadi Superman. Nah, jadi gini dok, yang saya mau tanya sama dokter ini, tadi tebak-tebakan sama si Rifki, saya kalah dok. Dia bilang apa sih bedanya orang yang beraktivitas daerah Mangga Besar sama Mangga 2? Sama-sama Mangga tuh dok, jalannya sejajar. Kalau dari Gunung Sahari, Mangga Besar dulu, baru Pangeran Jakarta, baru Mangga 2. Itu sejajar 3 jalan itu. Nah, cuman katanya ada beda tuh. Mangga Besar sama Mangga 2. Apa beda orangnya yang beraktivitas Mangga Besar sama Mangga 2? Kalau Mangga Besar makin lama makin ramai itu makin malam. Makin malam makin rame. Kalau Mangga 2 makin malam makin sepi dok ya. Iya. Akibatnya terhadap orang-orang itu ngomongnya beda dok. Kalau yang Mangga Besar itu biasanya dia akan ngomong, "Sudah pagi, Pak." Ya kan, Pak? Kalau yang di Mangga 2 dia ngomongnya, "Selamat pagi, Pak." Nah, kita kira gitu, dok. Nah, cuman yang penasaran buat saya kan ini penjualan obat-obat kuat kayak tadi, dok. Itu sebenarnya tuh legal apa ilegal sih, dok, di sini? Nanti dulu. Kadang-kadang kalau orang yang nggak sampai ke sana nggak tahu tuh obat kuat apaan, pengen. Obat kuat? Ya, zaman dulu ada obat kuat. Dipublikasikan di TV. Gambarnya yang begini nih. Merah. Stripnya. Saya nggak sebut nama karena istilahnya nggak tahu sekarang masih ada lagi Pak. 4 huruf. Pil titik-titik gitu kan. Nah itu ya ada 2 berarti saya kasih pertanyaan 1 sama dokter namain 1 jadi 2 pertanyaan dok. Pertama obat kuat itu apa? Kedua legal apa nggak legal yang dijual di sana? Obat kuat tuh sebenarnya kalau dari segi awal namanya kuat ya supaya lebih kuat, Franky. Yang lebih kuat tuh kan laki-laki. Kalau perempuan obat lemah. Laki-laki kuat supaya dia makin kuat, jadi perkasa gitu loh. Nah, perkasa itu dalam 2 hal. Kalau di kalangan laki-laki kalau disebut perkasa itu adalah fisiknya perkasa. Dan satu lagi perkasa terhadap perempuan itu. Jadi otomatis sebenarnya sama kalau orang perkasa sebagai laki-laki, dia otomatis juga ya dia jadi orang yang bisa melindungi perempuan lah seperti itu. Kayak gitu dok. Ini namanya obat kuat. Dan beberapa obat ya jamu-jamu kadang-kadang disebut jamu kuat tuh jamu Bima misalnya. Kuku Bima kayak gitu itu kan kuat kayak Bima gitu. Yeah. Oh. Ya itu buat kuat secara fisik ya. Tetapi buat beberapa orang itu dikonotasikan kuat juga secara seksual misalnya seperti itu. Nah makanya kalau dibilang itu legal apa enggak ya tergantung. Obat kuat tuh ada macam-macam kategorinya, Franky. Iya. Ada yang herbal, ada yang memang betul-betul obat-obat yang sebenarnya obat daftar G yang mestinya nggak dijual di situ. Daftar G itu kalau kita lihat di kemasan obatnya ada gambar bulatan warna ungu. Begitu dok ya kalau nggak salah.
Dan itu mestinya nggak boleh dijual, harus pakai resep dokter dan belinya di apotek, bukan di pinggir jalan, Franky. Oh. Tapi itu nggak terkontrol lah kalau di Indonesia tuh yang gitu. Itu kan jaraknya tuh kalau ke arah kota ya, untuk anak-anak yang nggak pernah ke kota. Di jalan tuh tiap mungkin sekitar 50 meter atau 25 meter tuh ada seperti kayak orang kios, tulis obat kuat. Nah, tiap 500 meter, nggak sampai 500 meter, 50 meter. Obat kuat, udah banyak sekali. Bahkan sekarang di dekat-dekat pasar baru juga ada tuh dok. Kalau malam-malam dok. Dan itu penjualannya hebat luar biasa, Franky. Saya nggak ngerti, orang banyak tuh yang beli kayak gitu. Oh dok. Banyak. Kalau nggak mungkin seperti itu. Itu sama aja seperti kayak itu kerak telur, Franky. Kalau ulang tahun Jakarta kerak telur kan tiap 500 meter, 50 meter ada kerak telur. Iya, itu sih enak. Setiap kalau itu kan cuma hari menjelang ulang tahun Jakarta. Tapi yang namanya kalau obat kuat itu sih setiap hari sepanjang tahun, Franky. Nah itu saya tuh mikir ternyata peminatnya banyak loh guys. Saya kan liatin ke sepertinya sepi ya. Iya, tapi sepi. justru yang belinya juga diam-diam, Franky. Diam-diam dari belakang. Kalau nggak, sebegini, kalau itu dia nggak laku, Franky, dia nggak akan sebanyak itu. Iya juga sih. Iya kan. Barang kalau nggak laku nggak akan dijual lama ya dok ya. Udah keburu. Cuman masalahnya orang kan biasa, saya beli langganannya sebelah situ gitu. Udah punya langganan sendiri. Iya, situ. Jadi dia mepet gitu, motornya mepet di belakang dibelinya. Kita lihat ini kok sepi-sepi, tapi laku lah, Franky. Dan itu mahal loh obatnya. Yang beberapa obat tuh harganya mahal, bisa sampai puluhan sampai ratus ribu lebih, ratusan ribu. Satu butir. Satu butir. Nah makanya itu sebabnya mereka bisa hidup dari situ, Franky, jualan itu. Oh gitu. Ini kalau dari penjelasan Dokter Jaya, kesimpulan sementara saya dok ya, berarti penjualan di situ itu ilegal. Iya. Begitu dok ya? Iya, karena untuk jual begitu kan mestinya toko obat kan masih ada izinnya kan. Iya, apotek masih ada izinnya, ada apotekernya. Itu kan kagak. Barangnya sendiri sebenarnya ilegal. Ya. Tergantung cara ngejualnya dok. Nah itu kan masalahnya begini. Iya, barangnya sih legal, tapi dijual secara tidak legal. Ya. Nah, masalahnya itu kan dia juga mau dibersihin juga susah. Kadang-kadang kalau misalnya contoh ya, dilakukan sweeping sama petugas misalnya dari POM lah. Begitu di sweeping, barang-barang ilegal kagak ada. Dia cuma jual-jual jamu atau apapun yang obat-obatan yang biasa lah. Obat batuk. Dan barang tersebut nggak ada pantangan untuk dijual bebas dok ya? Iya. Jadi artinya si obat kuat tersebut banyak modelnya nih dok. Modelnya. Dia boleh cerita obat kuat. Nah, tergantung penafsiran orang. Orang itu berpikiran obat kuatnya adalah obat kuat yang buat apa? Buat apa? Karena bisa aja obat kuat kan, contoh nih dok, saya minum suplemen yang diminum tiap hari. Itu kalau minum itu kita kerja dari pagi sampai sore itu. Nah itu juga sebenarnya kan bisa disebut obat kuat. Nah itu dia. Dalam konotasi awam ya. Tadinya saya berpikir seperti itu. Ada juga yang beberapa tulisnya obat kuat begini, begitu dilihat di kemasannya dia bilang apa? Obat buat untuk melancarkan fungsi ginjal. Nah, kayak gitu kan. Kadang-kadang kayak begitu, Franky. Iya, saya minum buat sehat laki-laki. Nah, ngomongnya kayak begitu. Itu tadi saya pikir itu seperti itu karena di TV-TV kan banyak. Minum ini dari pagi lari sampai itu gitu kan, nggak ada capeknya. Yang saya minum juga obat istilahnya untuk stamina. Kalau kita olahraga nggak gampang capek gitu kan. Tapi bukan yang seperti itu obat kuat yang dijual di sana tuh dok ya? Ya dia variasi macam-macam. Nah, termasuk itu. Nah, jadi kalau misalnya digerebek tiba-tiba digerebek dari petugas dari dinas kesehatan atau mungkin dari POM, gitu diperiksa, kagak ada lah obat-obat yang dijual ya obat-obat biasa. Orang-orang tersebut memang sebenarnya tidak melulu dia jual barang-barang yang harus dijual kayak tadi, tapi dia punya niatan juga ya terserah. Saya mau jual yang memang ada di kebutuhan masyarakat. Nah, ada. Sekarang pertanyaannya kenapa bisa banyak itu? Ini kan masalah ekonomi, Franky. Ada demand, ada supply. Iya, di supply and demand. Kalau ada demand udah pasti ada supply. Ada supply pasti kalau supply-nya banyak pasti demand-nya juga gede gitu loh. Nah, kalau hukum ekonomi biasanya kan gitu dok. Demand tinggi, supply kecil, harga naik. Ya. Demand kecil, supply banyak, harga turun. Nah, tetapi pertanyaannya sebenarnya bukan seperti itu. Kalau itu sih ya biasalah, itu masalah ekonomi biasa. Yang jualan perlu membiayai hidup keluarganya, ya dia terpaksa jualan itu karena itu doang yang dia bisa.
Tapi masalahnya kalau kita mengkonsumsi obat-obatan seperti itu, bahaya apa enggak? Nah, itu pertanyaannya sebenarnya masalahnya. Nah, karena saya beranggapan bahwa obat kuat itu untuk kayak tadi saya bilang, artinya ya beli untuk kebutuhan sehari-hari nih, Dok. Ya. Kalau yang itu nggak bahaya, karena kalau nggak saya udah lama istilahnya macam-macam nih terhadap saya gitu. Ya. Ya karena posisi kerja kayak saya nih kan supir akap, Dok. Supir akap kan kalau nyetir tuh bisa berjam-jam. Kalau kita nggak minum suplemen bisa ngantuk tengah jalan, gitu, ya kan? Nah itu nggak bahaya kalau menurut saya. Tapi mungkin kalau dokter mungkin kayak tadi ada obat kuat yang bisa kurang bagus reaksinya, Dok. Begini, kalau sekarang yang paling ringan deh, paling banyak dikonsumsi orang, misalnya kalau orang yang suka keluar kota, supir akap pasti tahu, dia pasti minum apa supaya buat penyegar, supaya kalau dia nyetir itu kagak ngantuk-ngantuk. Nggak ngantuk. Nah, yang begituan itu termasuk obat kuat sebenarnya dalam tanda petik ya, itu obat kuat secara awam. Karena tadinya kamu misalnya ngantuk itu 2 jam nyetir ngantuk, kepakan gitu, wah segar sampai pagi gitu. Saya biasanya minum multivitamin, Dok. Multivitamin supaya nggak gampang sakit gitu kan ya, dan stamina gitu kan ya, artinya banyakkan sih vitamin B-nya kalau nggak salah yang kayak vitamin gitu. B itu bikin segar. Nah, iya artinya kita bikin segar kan dengan vitamin B. Tapi jangan lupa di situ, kalau itu lihat komposisinya, lihat gulanya tinggi, Frankie. Gulanya tinggi satu, yang kedua kafeinnya tinggi. Oh, Nah itu kafein itu sama seperti kamu minum kopi. Kopi pahit 1 gelas itu. Itu 50 mg kafein. Pantesan. Tadi barusan nih, Dok. Saya minum kopi susu. Ya. Di daerah Cikditiro situ pagi-pagi. Ini sampai sekarang ini masih jedak-jeduk nih, Dok. Ya. Musik bekerja di jantung saya nih, Dok. Tahu nggak salahnya di mana? Hah? Nggak ngajak teman. Tadi berempat kita, Dok. Itu berarti kurang banyak. Kurang banyak. Lah soalnya apalagi kalau yang masihnya kental tuh ya, itu apa kental yang sedikit tuh dia bilang 1 shot, 2 shot. Wah, itu kalau yang nggak biasa jangan coba deh. Itu pahit bener, begitu dek langsung teng. Kalau yang darah tinggi bisa naik tekanan darahnya. Jantung yang jelas, jantung duk gitu. Dan kalau yang nggak kuat beberapa tuh bisa hantam lambung. Bisa perih lambungnya langsung. Berarti kopi sendiri boleh dikategorikan jadi semacam obat kuat versi herbal nih, Dok. Iya, dan itu banyak sekali dipakai oleh supir-supir. Orang yang nyetir malam tuh kan antar kota. Antar kota tuh udah pasti makan begituan. Tapi masalahnya minum, Dok. Ya, minum. Nah. Itu kenapa bisa sekuat banteng. Sekuat banteng. Dan itu masalahnya, kalau dia nggak punya penyakit sih masih mungkin dia 20-30 tahun sih masih oke lah kalau menurut saya. Tapi kalau orang udah umur di atas 40, itu masalah, Frankie. Di atas 40 kan kita udah biasanya gula udah mulai kacau. Segala macam. Bisa memicu kencing manis itu. Memicu kencing manis. Jadi, dan satu lagi, istilahnya kan itu sebenarnya apa ya? Stimulan. Membuat orang terstimulasi. Dia ya seperti kita punya mesinnya tuh dipakai tuh 12 jam, ini dihidur 18 jam gitu loh. Di-tune up dulu, Dok, kalau mesin itu, Dok, buat balapan. Enggak, tapi kayak begitu kan lebih cepat rusak. Kan jam pakainya kan sebenarnya sama, tapi didur begitu. Itu obat kuat yang dalam tanda kutip umum orang secara nggak langsung menggunakannya. Nah itu aja juga bahaya. Tadi saya bilang bahaya 2, 1 gulanya tinggi, yang kedua kafein 50 mg. Nah kebayang kalau kamu misalnya dari sini hantam peng ke Surabaya, berapa jam tuh Frankie biasanya? Kalau berangkat jam 5 pagi sampai Surabaya kita makan siang jam 1, loh. Ya, nah sekarang kayak begituan. Kan mungkin ngantuk setelah dia udah udur sekian jam ngantuk. Biasanya diminum itu bisa 2 botol, 3 botol, Frank. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau 1 botol tidak ada masalah. Tapi begitu dia lebih dari 2 botol lebih, nah itulah baru masalah. Nah kalau dia punya penyakit darah tinggi langsung dia. Kalau punya kencing manis dia. Dan itu kalau nggak punya nggak usah beli tuh, Dok ya. Iya. Penyakit gituan ya. Biasanya kan orang kalau nggak punya beli saking pengennya gitu kan. Yang ini jangan dibeli, maksudnya jangan cari gara-gara untuk supaya jadi penyakit
Sebenarnya sih yang dianjurkan apa? Kalau orang misalnya seperti itu yang dianjurkan ya kalau ngantuk dia kan tiap orang punya kekuatan masing-masing dia bisa nakar sendiri. Kalau dia takar udah kayaknya udah ngantuk banget ya pergi aja ke rest area tidurlah setengah jam di situ. Itu jauh lebih bagus daripada tidur dan kemudian dia minum minuman begitu-begituan. Minum sekali 2 kali nggak masalah, tapi lebih dari itu masalah kan. Pengalaman saya kalau udah benar-benar ngantuk dok, dikasih kopi juga nggak nendang. Jadi satu kali saya lagi nyetir freeway dari Riverside ke LA sana, itu kehilangan mata tuh sempat kedip dan nggak bangun lagi sama cuma sepersekian detik. Mobil nyelonong tuh ke kiri tuh. Iya. Gitu. Makanya dan terutama itu kan kalau jadi sumber kecelakaan tuh kalau kita nggak ngukur jarak mobil kita dengan mobil yang di depan. Katanya sih aturannya ya. Kalau misalnya kecepatan 100, paling kurang 100 meter jarak dengan mobil depan. Kayak begitu. Jadi kalau kita 120 ya 120 meter. Jadi jangan deket-deket. Soalnya dia menjadi tim dadak, pasti tabrakan itu. Itu yang saya bilang, kalau kita mengemudikan dengan kecepatan 90 km per jam, itu 1 detik itu lajunya 25 meter tuh dok. Gitu. Nah, balik ke obat kuat nih dok. Obat kuat yang tadi kita bicarakan tuh obat kuat yang boleh dalam tanda kutip ya masih semi-semi normal lah. Semi normal dan istilahnya umum orang pakai untuk kegiatan-kegiatan positif. Ya kan kerja kan positif. Tapi kan daerah Mangga Besar itu kan ya orang nyarinya bukan nyari obat begitu. Itu kan udah terkenal dok ya. Daerah malam gitu. Nah, istilahnya diskotik. Kayaknya ada diskotik atau enggak saya lupa ya. Kalau zaman dulu sih ada. Saya udah lama nggak main ke sana tuh. Gitu nggak, karena istilahnya apa ya? Dulu sih saya Lokasari kan masih ada. Dulu masih kalau tahun 80-an orang pacaran ke Lokasari. Iya. Dulu kan situ banyak tempat makanan apa sih. Kalau sekarang mana ada orang ke situ. Saya udah lama tuh nggak ke sana tuh. Tapi yang jelas saya kalau lagi malam-malam misalkan contoh nih kita kemalaman gitu di sana. Itu toko obat yang tadi tuh banyak tuh dok, saya liatin tuh dok. Nah di situ ada bioskop Franky di dalam Lokasari. Ingat kan lo bioskop? Yang kemudian sempat kebakaran itu bioskopnya. Bioskop Lokasari? Iya. Nah di depannya dia tuh sebelum Lokasari itu ada orang yang jual daging istimewa tuh Franky. Ya itu mah dok. Daging ular kobra. Iya, dok. Sampai sekarang kalau ular kobranya masih ada, tapi kalau Lokasarinya itu udah nggak ada. Karena toko obatnya masih ada toko obat. Pinggir jalan banget kalau daging ular kobra mah dok. Ya saya sempat nganterin tamu saya dari Amerika. Dia mau coba lihat ada makanan yang luar biasa nggak, saya anterin. Tapi dia sendiri akhirnya sama kayak saya. Nggak berani makan. Akhirnya kita karena udah terlanjur kobranya udah dipotong, kita tanya ada nggak yang ini kan sayang udah berkorban. Ternyata di sekitar situ banyak yang pengen tapi nggak karena mahal. Enggak, sebenarnya nggak mahal loh Franky. Kalau saya sih udah beberapa kali makan. Enggak mahal bener. Saya tahun 2000 berapa ya? Nah, sekarang saya tes nih. Kamu beneran nggak ke sana? Jangan-jangan cuma cerita katanya. Beneran. Kobranya kobra bener nggak? Beneran. Ada satu keranjang, bukan keranjang sih istilahnya kotak. Iya, kotak. Kotak pakai kawat. Kobranya warna apa? Ijo-ijo hitam gitu kan. Hitam. Panjangnya? Ya segini dok, ya, semeter setengah lah ya. Setengah 2 meter. Nah, untuk tahu itu bener kobra gimana? Oh, ditaruh dok, di kepalanya gitu-gituin. Dia langsung bangun terus ini kalau langsung sayapnya keluar kan? Kuping tuh ya. Langsung persis kayak di film-film. Bukan kuping. Apa itu? Iya pokoknya daerah ke lehernya itu ada seperti kayak sayap. Gitu. Bangun gitu kan? Wah gitu. Terus diapain sama orangnya? Kalau kita misalnya mau beli sate misalnya, diapain? Enggak semua orang punya pengalaman itu, makanya saya tanya kamu. Dia tuh nggak cuci baju tapi dia bawa jepitan baju. Bawa jepitan baju dijepit di mananya ya kalau nggak salah ya? Kepala. Di kepala ya? Kepalanya gini, cuk dijepit gitu. Terus kayu kan itu jepitan kayu. Terus istilahnya sampai situ ditaruh. Nah dari situ saya nggak lihat. Kan saya nggak boleh lihat darah. Nggak ada darahnya. Nggak. Tahu udah pisah aja tuh kepalanya tuh. Ceklak kepisah kepala terus. Dibeset, set gitu kan? Dibeset kayak buka kaos kaki, langsung cut kulitnya itu darahnya lepas. Diturunin, saya nggak lihat lagi. Masukin gelas. Masukin gelas.
terus di tengahnya disodet, apa disodet tuh? Dipotong, diseset. Diseset, diambil itu empedunya kali dok ya. Masukin ke gelas itu dikocok. Jadi jamu kali itu dok. Nah sampai kayak gitu si orang Amerikanya tuh katanya ini sudah cukup. Terus dia bilang ini tanggung jawab loh. Carilah orang yang mau di situnya. Diminum, dimakan, katanya enak tuh. Di sate dok, dijadiin sate. Tapi karena saya gimana ya, ini makanan yang luar biasa buat saya juga nggak bisa masuk, ngerinya keluar lagi kan, gitu. Dokter makan lah. Ya. Tapi kamu kurang detail, Franky. Kurang detail. Itu kepalanya dicatok, dipotong, dicabut gitu. Terus yang dilakukan memang dibelah, terus empedunya diambil. Nah empedunya itu dimasukin di gelas. Gelas itu diisi madu. Empedunya diputus. Jadi bukan bulat-bulat, ini bulatnya segini lah. Itu pakai madu dikocok, kadang-kadang dikasih telur, diminum sama orang. Itu nyali namanya. Nyali. Ya, kalau saya katanya supaya buat obat kuat itu satu. Yang kedua dagingnya dibikin kayak bikin file gitu dari ujung kepalanya, kan panjang tuh dagingnya, dipotong-potong, dimasukin ditusuk-tusuk sate, dibakar, dijadiin sate. Tapi sebagian juga ada yang bentuknya abon. Dokter Jaya kan dokter forensik, melihat gituan biasa. Kalau saya ngeliat gituan. Nah, ada yang satu itu darahnya dikumpulin gitu. Ditaruh di gelas itu. Ada juga orang yang makan darahnya. Pakai anggur. Pakai anggur. Tapi ada juga yang ngambil itunya bisanya, Franky. Nah, kalau ambil bisanya itu dia punya seperti kayak vial gitu ya. Itu kecil. Dia ini kan itunya taringnya. Diginiin di tepi gelas yang cek keluar. Dapatlah misalnya 1 cc atau 2 cc gitu. Disimpan sama ditutup, disimpan. Ada yang beli itu. Buat apa coba? Laboratorium kali doknya. Gua mana orang laboratorium beli begituan. Saya nggak nanya sih dok. Buat ngadu ayam, Franky. Ngadu ayam? Ayam? Kan ada orang yang hobinya ngadu ayam. Ayam kan berantem tuh, ayam jago sama ayam jago. Itu kan ada jaluknya sini. Itu kaki ya, jari yang ada di sini, jaluk. Jaluknya diborehin gituan. Jadi kalau dia berantem begitu, terus ada yang kena jaluknya, mati ayamnya. Kadang kalau nggak berhenti itu pertandingannya, Franky, nggak dia kalah. Terus kalau kena racun gitu ayamnya masih bisa dimakan nggak dok? Ya, kan keracunan tuh. Keracunan itu dagingnya ikut terpapar racun apa enggak? Ya ada racunnya. Nah, tapi nggak masalah. Ya, saya nggak tahu. Saya nggak pernah makan ayam. Tapi saya dokter mancing-mancing ke ayam jadi saya penasaran. Supaya detail, Franky. Soalnya saya dulu tuh pernah ada sekali waktu ada profesor dari Belanda datang, profesor forensik. Datang ya, dia nantang. Dokter Atmaja katanya, I want to try something special from Indonesia. Promise, saya bilang. If I serve, you eat. Oh begitu, dia lihat gitu. Dia makan. Gimana? Enak katanya satenya. Sebenarnya sih kalau kita nggak punya kepikiran macam-macam gitu ya, maksudnya biasa-biasa ini makan sama aja kayak daging kelinci lah, apa semuanya sama aja. Dia nggak bilang enak dok, dia bilangnya leker. Leker sek. Jadi enggak, tapi ya yang kayak gituan itu masih sampai sekarang masih ada itu. Tapi sekarang masalahnya pertanyaannya kenapa orang makan begituan? Problemnya saya mau nanya dulu dok, itu mitos atau fakta bahwa itu bisa dijadikan jangan ngomong mitos dulu, dia buat apa makan? Kan kalau misalnya makan, kalau mau makan dia makan dagingnya daging ayam dong, daging sapi dong, betul nggak? Enggak sih itu dok, si empedunya itu jadi obat kuat itu beneran apa kagak tuh? Nah itu justru saya mau tanya itu, kenapa orang mau makan empedunya kan pahit. Ya walaupun dikasih madu tetap aja rada pahit. Empedu ini katanya dia bilang tuh obat kuat, bisa bikin laki-laki tuh jadi punya nyali gitu loh. Obat kuat, dan laki-laki kan mau kuat kan, dia mau jadi lebih kuat daripada orang lain, itu satu. Nah kalau daging ular buat apa? Katanya penyakit kulit. Iya, kalau orang misalnya kena eksim penyakit kulit itu kulitnya cepat bahaya, Franky. Padahal si ular sendiri kulitnya bersisik dok. Kulit bersisik. Ya tapi dia kan nggak bisa kena cacar monyet, Franky. Kulitnya tembulus. Saya pikir kan gara-gara kulitnya bersisik
yang makan gituan jadi bersisik kayak ular. Enggak, tapi ada beberapa orang misalnya ya hidungnya tuh kayak berintisan-berintisan gitu loh, seperti kayak Komedo. Bukan, Apaan? berintisan itu seperti kayak yang kayak gelembung air melulu gitu. bukan berarti pokoknya bintik-bintik gitu. Atau kulitnya suka kasar gitu. Makan ular beberapa tuh sembuh loh. Katanya. Makanya itu dilakukan, itu orang lakukan itu terpaksa karena itu dimitoskan sebagai obat. Ditanya betul apa enggak ke saya, mana saya tahu, karena orang kedokteran kan nggak pernah melakukan penelitian soal itu. Artinya belum ada bukti ilmiah secara penelitian nih dok ya. Tapi secara empiris masyarakat tuh mempercayai itu. Nah itu ya misalnya contoh ya, kalau orang yang suka kulitnya gampang-gampang bermasalah gitu, dia makan daging ular katanya baik. Ada juga yang makan itu biawak. Ada juga yang makan itu loh, toke atau cicak. Dimasak dimasak, dia makan terus kulitnya jadi bersih, jadi licin gitu loh. Enggak itu. Ya saya nggak tahu tuh, mungkin ada bahan tertentu, tapi itu kalau yang mau teliti silakan aja. Tapi kepercayaannya seperti itu. Suatu ketika mungkin ada peneliti yang ya neliti dengan resiko nggak ada hasil apa-apa kali dok ya. Oh iya, tapi bisa juga kan, bisa aja ada hasil. Dan kalau saya sih nggak yakin ya ada sesuatu yang dipercaya begitu banyak orang kalau memang nggak ada efeknya, Frank. Nah misalnya contoh, saya dulu waktu kecil ya, saya pernah kaget. Ada orang dikasih pisang lagi, pisang Ambon gede gitu ya. Pisangnya dicongkel, dibelah dua, di tengahnya dimasukin itu, Frank. Kutu Jepang. Bukan, bayi tikus yang segede-gede gini, dua buku jari lah. Masih kecil-kecil, masih hidup, taruh di situ, dia makan, dia ditelan gitu. Sama pisang, blok. Saya bilang buat apa? Obat asma katanya. Obat asma. Iya. Kalau menurut dia sih setelah makan itu dia baik katanya. Saya juga nggak tahu. Hidup Frankie dimakan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi dengan bayi tadi, Frankie? Ya dia tumbuh dok, nanti dok gede. Enggak lah. Ilmiah aja yang namanya pisang masuk kan, pisang itu karbohidrat. Di sini dihancurin sama amilase, enzim, hancur. Si tikusnya masuk ke dalam, di dalam ada asam, kena asam dia mati, hancur. Jadi protein ya? Iya, protein nanti di situ dicerna di usus 12 jari, akhirnya masuk ke badan. Tapi dokter tahu kan ada kutu Jepang yang dimakan juga pakai pisang gitu kan? Oke, iya, kutu Jepang juga. Nah sekarang saya mau nanya nih, ada sesuatu nih tentang kutu Jepang nih. Dulu tuh ada gini, sekarang nih ya, ceritanya. Kutu Jepang itu kalau dia masih yang liar ya wild, ditaruh itu kutunya seperti kayak kutu beras gitu ya. Ditaruh di roti. Nah, dia kalau didiemin, dia sebenarnya bisa loncat sampai 30 cm, Frankie. 30 cm. Tapi kalau kutu Jepang itu dimasukin ke kotak korek api, tahu ya kecil ya, segini kan paling 2 cm, 1,5 cm lah. Ditaruh gitu kan ya. Pentong dia lompat gitu. Setelah selesai beberapa lama, dikeluarin dari kotak itu dia nggak bisa lompat lebih dari 2 cm, Frankie. Capek ya, Dok? Hah? Capek. Bukan. Kenapa? Tahu nggak itu apa? Apa pelajaran yang bisa diambil? Ya, dia ngerasa udah mentok. Percuma lah loncat tinggi-tinggi nggak ada hasilnya. Itu dipakai buat mengajar. Mengajar anak-anak. Tapi jawaban saya benar tadi, dok. Ya, betul. Oh. Mengajar buat ngajar anak-anak. Buat apa bilang? Kalau kamu, itu yang diajari papa saya. Kalau kamu masih kecil, punya cita-cita mengawang-awang. Mau jadi apa? Mau jadi presiden. Mau jadi dokter, cita-cita mengawang-awang. Tapi sementara proses belajar, kadang-kadang lingkungan itu membuat dia, lalu jadi presiden. Kagak mungkin lah rakyat orang biasa jadi presiden. Nggak mungkin lah kamu anak orang miskin jadi dokter. Akhirnya di lingkungan itu membatasi dia, sehingga akhirnya dia nggak berani bermimpi besar. Disuruh realistis, dok. Tapi artinya apa? Sebenarnya dia punya kemampuan tuh untuk lompat 30 cm. Tapi karena lingkungan dia melompat jadi gitu. Jadi artinya apa? Kalau waktu kecil kamu pada saat kamu punya keinginan yang begitu liar, boleh bercita-cita jadi apapun. Karena kata papa saya begini, kamu cita-citanya itu terbang ke langit, kalau misalnya kamu nggak kesampaian pun masih di atas awan. Tapi kalau cita-citanya kamu cuma setinggi atap, pasti kamu dapatnya di bawah atap. Itu loh. Itu salah satu. Jadi orang sukses itu selalu pikir yang tinggi-tinggi, Frankie. Itu. Jadi filosofinya kayak begitu gitu. Dok, balik ke ini dulu, dok. Saya dari tadi penasaran tuh, dok. Otak saya, dok, dengan yang namanya obat kuat.
Obat kuat ini Nah, kan. sekarang gini, sekarang mau nanya, ngetes dulu nih. Kamu kan sering nih ke kota kan, suka ke kota kan. Tapi nanti dokter kasih saya ijazah buat saya dok ya. Kalau kan ngetes dulu kan udah lulus tadi. Kamu jalan di situ ada tulisan tuh, selalu di situ yang ada tulisan yang selalu ada di situ. Dia nggak ngomong obat kuat, enggak lah. Oke, dia sebut merek. Bukan. Merek, ada merek. Warna yang disebut. Hah? Warna. Oh, biru. Iya biru. Nah, biru itu apaan? Partai Demokrat. Ya, banyak dok. Nggak, nah sekarang masalahnya itu konotasi kamu sebagai orang sekalian itu pil biru, dia bilang. Pil biru ya. Apaan tuh? Nggak tahu dok. Ya, Apaan? benar. Nggak tahu benar. Oh, Oke, kalau ada pil biru bentuknya seperti Soalnya apa? saya ada obat yang itu juga kan ada pil biru. Pil biru. Ada biru satu lagi pil warna pink. Pink Ya, itu tapi kan selalu yang ditulis pil ekstasi biru. ya kalau pink ya. Ya itu nggak bakal dijual, nggak Oke. berani dia digerebek langsung. Kalau pil biru sih, ya Pil biru itu sebentar ya. Nah, oke, nanti dulu pil biru. Selalu ada kan pil biru gitu loh. Nah, Itu selalu ditulis warna. Nah sekarang apa itu obat maknanya? kuat dok. Hah? Obat kuat kan ya. Cuman merek apa ya yang saya lupa tuh, yang kan obat kuat, sorry dok. Obat kuat dalam tanda kutip untuk pengertian kejantanan laki-laki nih dok ya. Itu kan yang populer dua dok. Cialis sama Viagra. Ya, Nah dari tadi saya mikir itu biru itu yang mana? Viagra. Mewakili, Viagra biru. nah saya mau nanya, Viagra itu bentuknya apa? Lonjong, bulat, kotak? Ayo. Ini nggak pernah pakai, nggak pernah beli. Jadi istilah saya nggak tahu juga. Enggak, jujur nih jawabannya. Serius. Udah tahu mahal, dibeli juga buat apaan, kita juga nggak perlu gitu kan, jadi ngapain beli dok? Oke, itu tes pertama kamu belaga nggak tahu ya. Nah, harganya berapa kira-kira? Apa? Harganya berapa? Serius saya ke tempat itu aja mikir, mampir ke situ aja itu mikir, kita turun ke sini dok, turun Begitu dari kamu- mobil aja. Begitu langsung Franky, digituin, gila Mek, ngapain lo ke sini? Celaka, daerah situ banyak temen dok. Hah? Banyak teman. Banyak. Nah. Oh, jadi kamu selalu pakai kirim kurir ya? Gojek. Enggak juga dong. Jadi nggak tahu benar. Jadi kalau Nggak, bentuknya apa dulu? Pertanyaan saya belum dijawab. Bentuknya apa? Bulat, kotak, lonjong, segi 4, segi 5? nggak mungkin lah. Kalau yang namanya pil itu bulat dok. Enggak. Kan gitu, kalau yang lonjong kan kapsul. Ya kan? Bentuknya jajaran genjang mereka. Serius sih bentuknya. Iya. Bentuknya jajaran genjang. Jadi ya, bentuknya kayak gitu. Kayak wajik bintang. gitu. Iya. Kreatif banget orang bikinnya. Lo itu pakainya khas itu. Enggak, ini beneran nih dok. Lah betul. Bentuknya jajaran genjang. Kalau jajaran genjang, Jadi bukan kubus juga, jadi rada-rada begitu. saya cuma tahu rumus luasnya dok. Nah, Jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. sekarang jangan kamu habis begitu kamu malah nuduh saya. Oh, dokter suka Enggak, konsumsi kalau ya. dokter itu kan pengetahuan terhadap medisnya kan memang harus Enggak, seperti itu medis. Nah, Nah, sekarang pertanyaannya gini, saya mau tanya. kalau saya tahu kayak gituan buat apa gitu kan? Wah, hah? Nah, kecuali untuk pakai sendiri. Gitu. Enggak, sekarang gini. Saya mau tanya nih, pengetahuan umum nih. Hmm. Kira-kira menurut kamu tuh obat buat apaan sih? Kalau itu ya kan seperti tadi saya bilang tuh, ada 2 obat kejantanan pria yang populer, Cialis sama yang Cialis sama Viagra. Yang dijual di pinggir jalan itu. Itu untuk istilahnya orang yang impoten katanya. Impoten tapi. Terus? Ya artinya orang yang impoten itu bisa berfungsi lagi. Dia punya apa namanya alat reproduksi laki-lakinya. Katanya kan begitu dok. Tapi kamu tahu nggak cerita di balik itu? Sebenarnya itu adalah obat untuk darah tinggi, Franky. Obat untuk darah tinggi. Ya. Asal muasalnya pada waktu pertama kali itu. Jadi tujuannya untuk menekan. Nah, karena kenapa? Dia untuk jadi tekanan darah itu kan, tekanan itu karena pada pembuluh darah kan. Pembuluh darah itu kan ada tekanannya kan, pasti ada tekanan air lah. Nah, tekanannya. Nah, pembuluh darah itu sifatnya mestinya yang benar elastis. Jadi kalau dia tekanan lagi tinggi, dia akan melebar. Iya dong. Kalau tekanan rendah dia akan gini. Jadi sehingga tekanan darah kita mestinya sih ya bisa naik turun, tetapi dipertahankan stabil. Jadi kalau tekanan tinggi dia melebar. Kalau tekanan rendah gini. Nah,
yang jadi masalah adalah pada saat orang nih pembuluh darahnya tidak elastis lagi. Ya. Tidak elastis. Kurang elastis atau tidak elastis dok ya? Atau ya kurang elastis. Jadi pada waktu dia tekanan tinggi dia nggak bisa melebar sehingga tekanannya jadi tinggi. Itu yang disebut darah tinggi. Oke, jadi tekanan darah tinggi itu ada tekanan, terus pembuluh darahnya tuh nggak bereaksi dengan benar. Iya. Nah, akibatnya ya terjadi tekanan yang di luar normal, ya. Lebih tinggi daripada normal. Nah kan kita udah tahu 120-80. Ya, milimeter Hg. Kalau di atas 140-70, 140-90 di atas itu namanya darah tinggi. Nah sekarang yang jadi masalah adalah apa yang menyebabkan dia jadi darah tinggi. Tadi kan karena ini nggak elastis. Kenapa nggak elastis? Karena ya menebal. Kan? Jadi kalau saya punya gambaran kan gini dok. Kita mau nyemprot taman nih dok. Nyemprot taman kalau kita biarin aja selangnya itu kan normal, loyo. Tapi kalau kita pencet sedikit, kan naik. Nah itu jadi dia. Tekanan darah tinggi itu gara-gara volume kecilnya mengecil. Iya, jadi lumennya atau lubangnya kecil. Nah, lubang kecil karena dindingnya menebal. Padahal si pompanya tuh tetap outputnya debitnya sekian liter per detik, ya gitu kan. Kan makanya semprotan itu kan ada yang dibeginiin langsung semprot, cus jebar, ada yang sebegini, gini. Nah itu. Makin kecil makin jauh kan. Nanti si pembuluh darahnya ini tidak elastis lagi mengakibatkan dia terjadi tekanan yang luar daripada normal. Kenapa dia tidak elastis? Karena dindingnya tebal. Tebalnya karena apa? Karena kolesterol. Ya balik lagi ke si kolesterol nih. Kolesterol nempel di situ, dia sama kan waktu itu kan saya bilang kalau kamu banyak banyak minyak di situ, minyaknya pada nempel-nempel di dinding, lama-lama dindingnya menepis. Di sini jadi kalau kolesterol tinggi ujungnya adalah hipertensi. Nah, apalagi setelah itu ditambah lagi kita kalsiumnya dideposit di sini, kerak. Nggak pakai kalau kerak, nah udah yang namanya udah kencang begini keras, makin lama yang menyempit makin keras. Nah, makanya kan tahu orang bilang periksa kateter jantung. Wah, kateter itunya dia udah penyempitan tinggal 30%, penyempitan 70%. Berarti lubangnya tinggal 30%. Nah kalau dia udah tinggal pinpoint udah kagak ada lubang lagi ya udah mati lah. Nah itu. Nah obat kuat itu tadinya sebenarnya si Viagra Cialis ini dok. Ya awalnya ditemukan tuh buat tekanan darah tinggi karena dia obat tuh bisa melebarkan pembuluh darah. Jadi tujuan awalnya adalah untuk mengatasi orang yang punya penyakit tekanan darah tinggi. Iya. Nah, dua obat ini dok, awalnya dok. Enggak dua, Cialis belakangan munculnya. Tapi itu golongannya hampir sama, si Viagra. Fungsinya sama. Ya, dia melebar pembuluh darah. Jadi dia melebar pembuluh darah. Nah, yang maksudnya lebarnya apa? Koroner, utama. Pembuluh darah yang lain, semua melebar. Nah, salah satu pembuluh darah organ yang pembuluh darahnya banyak di mana? Di penis. Baru saya mau bilang kepala dok. Penis. Tapi kepala juga banyak kan dok? Iya banyak. Tapi kalau di penis itu isinya darah semua, Franky. Kenapa orang ereksi? Karena darah masuk ke situ. Nah, waktu dilakukan penelitian terhadap obat itu, ternyata yang orang-orangnya di OP, orang percobaan tuh yang diteliti itu pada happy semua, Franky. Karena, gue tadinya nggak bisa, kok sekarang jadi bisa gitu loh. Jadi kenceng di bawahnya, Franky. Itu efek samping dari obat tadi. Nah, terus yang punya obat kan langsung mikir, loh kalau efek sampingnya kayak gitu, gua ubah aja efek samping jadi tujuan utama, yang itunya dijadiin efek samping. Ini sama juga kayak bikin brownies nih dok ya. Mau bikin bolu nggak jadi, akhirnya browniesnya lebih laku nih dok. Nah iya begitu. Akhirnya dijualnya sebagai obat untuk orang yang impoten atau orang yang ya nggak kuat lah secara seksual gitu. Ya brownies kalau kita beli di Bandung segini berapa ya? Ada yang 40 ribuan, 60 ribu sampai 100 ribuan. Padahal kalau kita beli kue bolu paling 20 ribuan, lebih mahal justru. Nah iya itu gitu. Dan ada beberapa obat tuh yang kayak gitu, Franky. Jadi diubah indikasinya, jadi dari efek samping jadi tujuan utama. Nah kalau dijual sebagai obat kuat kan jadi mahal harganya. Itu pada zaman ya saya nggak tahu kalau sekarang harganya di pasaran berapa ya. Itu paling sedikit 150 ribu, Franky, satu tablet. Satu biji? Iya. Lah makanya dia jualan begitu banyak. Kadang begitu satu jual biji tuh dok? Ya. Udah kayak obat jantung aja tuh yang mahal-mahal kayak gitu dok. Iya. Mana obat jantung paling 20 ribu, 50 ribu paling.
Kemarin saya beli yang dokter kasih tahu tuh mereknya tuh satu strip gitu 500 lebih. Ya, bener. satu strip 10 biji, Franky. 14 biji, sorry beneran. Iya Cuman kan nggak kalau sampai itu 1 50.000. biji, Franky. Sorry. Itu Nggak sampai 50 berarti. ratusan ribu, Franky. Hmm. Nah, tapi sekarang begini, karena di obatnya itu melebar pembuluh darah, tapi yang dituju tuh lebar pembuluh darah ke arah organ kelamin. Jadi itu si obat tersebut melebarkan pembuluh darah ke semua organ, pokoknya rutenya mana aja deh tuh, Ya. termasuk rute ke penis. Nah, karena penisnya melebar, darah masuk ke situ banyak kan. Nah, jadi kenceng lah. Tadinya nggak kenceng, jadi kenceng. Tapi betul kan dok, buat orang yang impotent dok, Iya. dia promosiin ya kan dok. Iya. Nah itu. Nah sekarang ada satu cerita nih, Franky. Di awal-awal ada satu restoran di Prancis nih. Restoran. Dia nggak begitu rame, nggak begitu laku. Sekali waktu tuh tiba-tiba mendadak, meledak, uang datang situ banyak sekali. Kakek-kakek, nenek-nenek pada datang semua situ, Franky. Terus orang kan bingung, ada apa? Kasih diskonnya gede kali dok. Bukan, ternyata di makanannya dikasih Viagra, Franky. Selesai dari makan, si kakek nenek yang tadinya kagak bisa, ini loh kok jadi bisa. Dokter tadi cerita Viagra itu mahal. Kalau ditaruh di makanan berarti makanannya kan mahal. Ya, dia jual makanan, tapi orang tua yang tadinya kagak bisa, Franky, yang udah istirahat 20 tahun, 10 tahun, tiba-tiba jadi bisa. Ikhlas lah beli makanan mahal. Dan ya, dok, makanya ngerti kan kenapa orang tua yang pada datang situ. Dan ternyata bukan cuman si laki-laki yang suka, si perempuan juga suka, karena Viagra itu ternyata bisa membuat libido si perempuan juga naik, Franky. Berarti dokter ngomongnya benar. Kenapa? Tadi dokter bilang yang ke situ orang-orang tua. Saya kan belum tua, dok. Jadi saya nggak perlu ke situ. Lo enggak, tapi cerita itu. Tapi menarik kan? Menarik. Nah, jadi artinya gini, yang saya pemikiran kok ada orang ya sempet-sempetnya mikir sampai jual obat, bikin obat kayak gituan gitu ya. Itu namanya entrepreneurship, Franky. Itu kalau saya bilang bukan gitu, medicopreneurship. Dan ini sudah terbukti nih dok ya. Bukan kayak tadi. Kita kan tadi cerita masalah si empedu. Kalau jamu mungkin oke juga karena jamu. Nggak, kalau ini ada penelitian ilmiahnya, Franky, makanya jamu pun saya rasa sudah diteliti. Jamu ini memang bisa berfungsi untuk jadi obat kuat untuk kejantanan. Bahasa kerennya dok ya. Nah, kalau yang ini memang obat ini udah diteliti dan berfungsi. Ya. Berarti, nah ada tetapinya, Franky. Tetapi obat itu termasuk obat yang harus diawasi dokter. Makanya dimasukin sebagai obat daftar G. Jadi obatnya sendiri itu legal. Tetapi cara penjualannya harus benar. Iya, gitu. Harus diawasi. Kenapa? Ada satu masalah, Franky. Tunggu dulu dok. Saya kalau tadi ngomong dokter bilang itu adalah bentuk sorry begini apa? Apa wajik dok? Wajik ya? Ada permen zaman dulu dok, yang bentuknya seperti ini, kecil-kecil, hitam coklat. Itu Weber. Nah, masih ada. Masih ada kamu pergi ke kota. Bukan, tadi saya waktu di mobil saya cium dokter kayaknya makan permennya kayak gitu tuh, baunya tuh ya. Bukan itu ya? Bukan. Oh. Enggak, itu masih ada. Masih ada Weber. Weber masih ada. Tapi betul kan? Iya. Gini. Tapi itu dia 2 kali lipatnya Weber, Franky. Ukurannya biru. Biru. Ya, tapi rada gendut gitu. Enggak, jadi artinya kan saya masih tahu. Kenapa saya masih tahu? Jangan sampai kayak waktu kita cerita kemarin, dok. Saya dikerjain sama temen karena saya nggak tahu itu barang apaan. Jadi kalau ada orang ngasih tahu, nih lu makan nih. Ya, menurut dokter Jaya, ini bahaya buat saya makan. Gitu kan. Enggak, ada precautionnya. Precautionnya itu apa? Obat itu melebarkan pembuluh darah. Nah, ada orang yang namanya dia orang tua itu biasanya menderita namanya sindrom koroner. Dok, precaution dok, saya kan hati-hati. Nah, itu. Hati-hati. Harus ada kewaspadaannya. Ada orang yang namanya sindrom koroner. Biasanya orang di atas 40 tahun udah pasti ada penyempitan jantung koroner. Sedikit banyak pasti ada. Ya, karena kan namanya kabel selang udah dipakai 40 tahun. Udah 40 tahun kan. Nggak mungkin nggak ada yang mampet, nggak mungkin nggak ada yang mengecil. Apalagi di dalam sini nggak ada pasukan oranye, dok. Nah, kamu aja misalnya contoh kamu punya itulah pipa buat nyiram air di halaman di taman. Itu kan setelah sekian tahun kamu mesti ganti dengan yang baru karena udah karatan pasti dalamnya. Saya kan kalau yang kayak gitu
Bukan. Sekarang kan pakai peralon tuh, Dok. Tapi tetap aja ada saya kerak blasting dari juga. atas, Dok. Saya blasting dari atas, saya kasih cairan untuk supaya itu, dan nanti kerannya tuh dibuka full aja. Keluar tuh kotorannya tuh. Nah iya. Tapi itu kotoran ini kebetulan yang kagak melekat, Frankie. Tapi coba kalau misalnya airnya ada minyak sedikit tuh udah Nempel. mengeras. Akhirnya ujungnya kamu sih buang itu selangnya. Kan makanya selang air segala macam kan, kalau misalnya kamu renovasi rumah, selang-selang air semuanya ganti Nah, semua. yang kan? jelas itu selang yang saya pakai buat bersihin rumahnya si Miko tuh, atau nyiram bunga. Saya tuh agak aneh juga, laki-laki tapi senang bunga, Dok. Serius, saya senang banget bunga. Nah, itu selang itu kalau sudah dia lama keras. Iya. Nah, itu udah nggak enak buat itu Nah, saya ini kan solusinya ganti beli, kan. jual. Saya beli lagi yang baru. Nah, makanya orang kagak mungkin dia kagak ada gitu, apalagi kalau makanan jorok, Frankie. Makannya apapun dimakan, yang minyak kamu semua dimakan itu, akhirnya dia punya pembuluh darah nyempit, itu namanya sindrom koroner. Sindrom koroner. Nah, kalau sindrom koroner gejala-gejala awalnya apa? Ya, dia kegiatannya, aktivitasnya nggak bisa seperti yang zaman dulu. Mungkin kan zaman dulu jalan 3 kilo, wah masih segar bugar. Sekarang udah 500 meter udah mulai capek. Jadi ini dokter mau sebutin ada apa namanya precaution atau kehati-hatian dalam kita mengkonsumsi obat itu, Dok ya. Jadi artinya kalau 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun itu makin lama makin nyempit kita punya jantung koroner, pembuluh koroner. Nah, cuman ada kontradiksi nih, Dok. Dokter bilang kalau 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun mesti kita agak waspada. Padahal obat tersebut konsumsi terbesarnya ada orang-orang yang sudah berumur. Ya. Jadi artinya ini obat punya resiko. Punya resiko. Sekarang ini bayangin, yang paling banyak pembuluh darah itu ada di daerah kemaluan. Dia makan obat itu dia akan melebar pembuluh darah. Kepala sama kemaluan ya. Nah. Dia melebar. Artinya darah yang beredar di bagian dalam itu lebih sedikit. Dialokasikan ke bagian penis. Nah. Lebih sedikit, artinya dia lebih gampang kena serangan jantung. Udah kurang darah, makin kurang lagi. Nah, apalagi kalau dia mengkonsumsi obat-obat untuk jantung koroner. Efeknya melebarkan pembuluh darah, itu juga melebarkan. Lebih parah lagi. Oke, saya coba mensarikan nih, dokter punya penjelasan. Kalau kita minum pil Viagra atau pil obat kuat yang kayak tadi, kan tujuannya bagus untuk membantu orang-orang yang punya kemampuan kurang dalam hal hubungan seks. Tapi cara kerjanya dia adalah dengan melebarkan pembuluh darah. Supaya bisa masuk darah itu ke dalam penis. Nah, terus problemnya kalau dia masuk ke situ banyak, berarti di tempat lain kurang. Bagian dalam kurang. Bagian dalam kekurangan darah karena dia fokus di situ. Akibatnya udah nyempit ini itu aja, udah darah ke jantung itu sedikit. Makin sedikit lagi kan ditahan di bawah. Ya serangan jantung lah, Frank. Nah terus itu akhirnya double triple dengan orang yang punya penyakit jantung. Karena orang penyakit jantung makannya aja udah obat yang untuk melebarin pembuluh darah. Lebih lagi, jadi kan ditambah lagi obat kayak tadi. Melebarkan pembuluh darah, lebih parah lagi. Makanya pernah kejadian, tahu nggak? Ada orang yang minum obat begituan, umur 60 tahun, tiba-tiba meninggal. Terus itu ceweknya berjerit, wah, meninggal di atas perut, dia bilang. Itu tahu nggak istilahnya apa tuh di kedokteran? Yang sekolah kedokteran kan dokter. Enggak, istilahnya istilah umum, bukan istilah dokter. Saddle death. Saddle death ya? Saddle atau saddle? Saddle tahu, pelana. Iya, pelana. Naik kuda. Jadi mati pada waktu naik kuda. Kalau saya sih di matematik tahu adalah titik di dalam pelana tersebut itu titik maksimum dan sekaligus titik minimum. Ya kan? Kenapa begitu? Karena pada waktu begini dari depan ke belakang ada titik minimum. Tapi dari samping, dari sini ke sini kan perutnya tuh itu titik maksimum. Jadi satu titik itu mempunyai dua nama gitu. Nah, jadi kalau sekarang orang mati di atas perut itu namanya saddle death. Ya. Perut siapa, Dok? Ya perut perempuan lah. Laki-laki lagi sedang main dia saddle death.
Saya pikir tadi perut kuda. Karena dokter ngomong sadel. Saya gini, saya sebagai seorang dokter forensik, saya ada beberapa kali itu ketemuin kasus-kasus kayak gituan lagi. Ada pejabat, biasanya pejabat dari daerah, datang ke Jakarta, dia pergi ke hotel, biasa kan kadang-kadang suka diservis tuh. Umur udah 60 tahun dan begini, dikasih servis cewek masih muda. Dianya udah setengah kuat daripada malu kan. Ya minumlah obat macam-macam kayak gitu, termasuk obat seperti itu. Dia tidak ngajak karena obat itu dia beli sembarangan aja kan, atau dia bawa sembarangan, dia minum, dia lakukan aktivitas. Nah, padahal dia dalam kondisi itu dia udah ada jantung koroner. Pada waktu itu tiba-tiba selesai. Nah, yang jadi masalah adalah kemudian dia heboh karena dia adalah pejabat. Ini bukan kejadian 1-2 kali, Dok, ya? Ada beberapa kali, Dok, ya? Sering. Dia pejabat, ada di situ, bukan dengan istri, dan kemudian matinya pada waktu begitu. Wah, itu kan cerita begituan kan gampang menyebar, Frankie. Itu namanya saddle death. Saddle death, ya? Bukan sudden death, itu ya? terjadi kenapa? Karena abuse dari obat tadi yang sebenarnya harus diberikan oleh dokter dengan indikasi yang jelas dan dikasih tahu pada kondisi apa lo nggak boleh makan. Jadi gitu loh. Yang tadi dokter bilang unsur kehati-hatiannya tidak mendapat penjelasan dari si penjual obat. Dia kalau belinya lewat dokter, pasti dokter nanya dulu, kamu punya penyakit apa sekarang? Gitu dan kan, diperiksa sama dokter. Minumnya obat apa aja? Ya, jadi kalau misalnya ada kontraindikasi, kamu nggak boleh minum obat itu, gitu loh. Dari awal kan udah tahu. Jadi artinya kalau kita mau beli seperti itu, mesti waspada juga nih, Dok. Ya kan? Taruhlah sekarang mungkin kan banyak juga nih, Dok. Ya kalau ini artinya gini dah. Kalau orang mau beli obat kayak gituan kan nggak mungkin dia istilahnya ke dokter itu dulu, Dok, saya mau beli Viagra, Dok. Nggak mungkin ke dokter nggak ngomong beli Viagra. Maksudnya nggak ke keburu, dokter datangnya ngomongnya keluhan. Dok, kalau dulu saya nggak bisa, Dok, saya ada keluhan begini kata dokter. Udahlah kamu minum obat ini. Tapi sebelum ngasih itu kan dokter udah periksa. Nggak, maksud saya waktunya nggak keburu, Dok. Nah, kan kebelet. Kan tadi katanya diservis sama orangnya. Oh, kalau yang diservis mah kagak. Ya kan? Kalau dia ke dokter dulu, ya ampun, habis waktu gitu, Dok. Enggak, tapi begini, ada di kedokteran tuh ada orang yang sengaja melakukan penelitian, Frankie, terhadap saddle death itu. Karena itu kejadian cukup sering dan itu biasanya bukan hanya di Indonesia, ya? Bukan. Dan itu menimpa pada orang yang di atas 60 tahun biasanya. 50-60 tahun ke atas lah. Di bawah itu pernah nggak kejadian? Ya ada, pada kondisi-kondisi tertentu kan, penyakit kan kadang-kadang probabilitasnya lebih kecil mungkin. Ya, ada anak muda juga yang kena penyakit jantung koroner juga ada kan, tapi lebih banyak ke orang yang agak tua. Udah gitu dia abuse. Jadi artinya dia beli sendiri lah gitu. Nah, dilakukan penelitian, nah ternyata baru didapatkan bahwa yang namanya saddle death itu ada faktor yang resikonya lebih besar. Kalau itu resiko itu terjadi, ada pada dia kemungkinan mati saddle death lebih gede. Jadi artinya sebelum kita ini Viagra jangan disalahin, Dok. Jangan, karena itu adalah obat buat dokter. Penggunaannya nggak tepat, tempat belinya nggak tepat, itu yang baru yang dan penggunaannya berlebih-lebihan. Ya, artinya penggunaannya dia kan berpikir, kalau minum 1 saya bisa jadi perkasa seperti umur 40 tahun, supaya jadi 20 tahun minumnya 2. Gitu, Dok. Nah, padahal dia kagak tahu jantungnya sebenarnya udah ngos-ngosan tuh. Iya sih. Iya kan? Nah, jadi gitu. Nah, apa faktor-faktor yang meningkatkan kemungkinan dia saddle death? Supaya orang hati-hati, Frankie. Yang kayak gitu saya mesti nanya sama Rifki dulu, Dok. Soalnya dia yang lebih cocok, Dok, ngejawabnya, Dok. Nah, tahu nggak? Begini. Pembuluh darah jantung itu, jantung kan dapat pembuluh darah tuh, dapat darah tuh kalau pembuluh darahnya melebar kan. Nah, semua keadaan yang bisa bikin pembuluh darah menyempit, jadi udah darahnya pada larinya ke kemaluan kan, ke penis, kan kurang darah. Ditambah lagi ada kondisi yang membuat dia pembuluh darahnya lebih kecil lagi, serangan jantung lah, adrenalin, Frankie. Adrenalin itu kan tensi naik kan. Tensi naik, napas naik, adrenalin. Nah, hal-hal yang membuat stres, adrenalin itu akan meningkatkan risiko itu. Apa itu? Pertama,
Berhubungan bukan, berhubungan bukan dengan istri, Frankie. Jadi kalau dikasih tahu nih ya, orang pakai semua sama, pakai obat segala, berhubungan dengan istri dan bukan istri, yang bukan istri itu lebih banyak yang mati, Frankie. Berarti sebelumnya kita harus beristri dulu dia, Dok. Ya kalau beristri kan nggak deg-degan, Frankie. Iya, nggak maksudnya. Kalau sama bukan istri deg-degan. Iya, kita harus beristri dulu, Dok, dia, gitu, supaya itu menjadi istri. Jadi hati-hati untuk orang-orang yang berhubungan Senang dengan bukan istri. berpetualang. Satu. Nah. Yang kedua, melakukan hubungannya di tempat yang tidak biasa. Berarti Misalnya harus biasanya kan biasa di rumah. Nah. Dia pergi ke hotel baru pertama kali. Atau ke tempat mana di tempat ini yang bikin deg-degan. Misalnya di kamar mandi misalnya atau apa di tempat yang dia tidak biasa. Itu membuat adrenalin. Dia mulai menyempit serangan jantung. Oke. Ini kalau ketemu sama orang yang hobiis nih, Dok. Artinya gemar melakukan seperti tadi. Dia udah bisa menangkap tuh, Dok, untuk memperkecil resiko tadi, Dok. Ya, jangan diceritain lah. Tapi artinya harus dibiasain tempat itu di situ, Dok. Nah, ya kan? Itu. Jadi artinya ya jangan main-main gitu. Yang ketiga, Frankie, minum alkohol. Nah, kenapa? Kamu kan udah belajar. Kalau saya udah pernah ngomong soal alkohol. Apa yang menyebabkan alkohol menyebabkan orang lebih gampang mati? Apa efek alkohol? Alkohol dirubah menjadi aldehid. Aldehid melebarkan pembuluh darah. Makanya muka merah kan? Pelebaran pembuluh darah di tengah. Makin kurang darah Frankie di situ. Jadi jangan minum alkohol sebelum melakukan hubungan. Itu penelitian loh, bukan katanya saya. Jangan minum alkohol sebelum berhubungan seks. Iya. Oh. Yang resiko pakai obat itu loh maksudnya saya. Oh. Lebih resiko kan lebih gede lagi pakai obat itu. Nah, sudden death yang berikutnya adalah makan banyak sebelum berhubungan. Apa urusannya, Dok, makan sama? Nah, kalau kamu makan banyak, kamu tahu nggak? Setiap kali kamu makan, kamu memerintahkan usus kamu untuk bekerja. Usus bekerja kan dia perlu tenaga, perlu darah kan. Darah fokus ke pencernaan, Frankie. Jantung nggak ke bagian darah. Pada saat itu kamu berhubungan, jaringan kamu, otak dan segala macam memerlukan darah lebih banyak tuh untuk aktivitas itu. Padahal sedang konsentrasi dimakan. Berarti saya harus bikin programnya nih, Dok, supaya otak saya nanti pecah kalau yang kayak begini. Darah ke sini, darah harus ke sini, darah ke sini. Gitu kan? Makanya lebih baik perut kosong, jangan kemakan kebanyakan, jangan minum alkohol. Jadi itu semua adalah resiko tambahan. Ya, itu yang akan menyebabkan dia risikonya menjadi lebih besar untuk sudden death. Jadi yang paling aman gimana? Berhubungan dengan istri sendiri di rumah, tempat yang biasa, dan jangan minum alkohol dan jangan makan sebelum berhubungan. Jangan makan banyak-banyak, kebanyakan makan. Makan banyak, kerjanya lebih banyak lagi di perut. Itu penelitiannya kayak begitu, Frankie. Ini cerita ini bagus nih, dokter. Karena apa? Saya bilang bagus tuh arti gini. Mereka yang sudah hobi, dia udah tahu, oh kalau kayak gitu saya begini, ya kan? Di tempat yang tidak biasa, berarti dia harus biasakan di tempat itu terus-terusan, Dok. Ya kan? Itu namanya ilmu itu punya pisau bermata dua, Frankie. Terus kemudian alkohol jangan diminum banyak-banyak, ya minum secukupnya aja, Dok, ya. Jangan sampai mabok. Terus jangan makan banyak-banyak. Ini seperti kita makan obat dong, Dok, ya. Ada yang makan makan obat setelah makan atau makan obat sebelum makan. Ya sebenarnya mungkin lebih enak makan setelah berhubungan, habis capek baru makan, Frankie. Jangan sebelumnya. Salah. Salah alokasi. Saya sih tergantung sama si piaraan saya, Dok. Piaraan saya kalau dia udah nagih, ya saya rela nggak makan nggak apa-apa, Dok. Yang penting saya kasih makan piaraan saya di perut, cacing-cacing saya, Dok. Gitu. Nah tadi kan ditambah lagi satu, minum obat kuat lagi tuh si biru itulah, udah mangkinan itu. Tapi kenapa si biru yang lebih populer, Dok? Itu JOS hasilnya. Dibandingin merek satunya lagi, sama aja sebenarnya. Oh, enggak, yang satunya lagi itu lebih bagus, itu yang generasi lebih baru. Artinya sih sebenarnya dua-dua ini
mempunyai manfaat yang sama ya dok ya. Iya. Ini sama seperti kita beli motor dok. Dokter kalau beli motor belinya apa dok? Saya nggak pernah beli motor. Nggak beli. Saya sih hobi dok kalau motor. Honda lu, nah dia bilang beli Honda. Padahal apa? Dia beli Yamaha, dia beli Kawasaki atau banyak merek. Sanyo lu mereknya Shimizu ya? Pompa Sanyo, bukannya bilang pompa air, tapi Sanyo lu mereknya Shimizu gitu kan? Atau kok blue jeans lu warnanya hitam? Karena udah identik kalau kita pakai jeans adalah biru. Kayak gitu dok ya kira-kira ya. Jadi dua obat populer ini nggak bisa disalahin karena memang tujuannya bagus. Yang disalahin orang yang nggak beres aja nih dok. Ya pokoknya makan sesuai dengan indikasi dan kontraindikasi, dan yang tahu itu ya dokter yang paling tahu, jadi tanya dokter. Kalau dokter kasih aman lah. Nah tapi ini dok saddle dead gitu dok. Kalau misalkan orang ini dok, setiap obat kan ada faktor untuk mungkin waktu ya dok ya. Obat tersebut bereaksi. Kayak misalkan kita keracunan. Nah, kalau racun tuh cyanida taksak lah ya. Makan langsung jebret mati. Nah tapi kalau si obat kuat tadi dok, itu punya waktu tenggang waktunya nggak tuh untuk bereaksinya berapa lama? Adalah paling sekitar 5-10 menit juga udah langsung segitu bereaksi. cepatnya dok? Iya makanya itu kalau belum apa-apa udah dimakan ya keburu hilang efeknya lagi. Saya dulu ingat ya waktu zaman dulu di awal-awal ya. Ada orang sebelum ada obat-obat begituan, orang kalau yang udah lemah ya, itu ada dokter tuh yang melakukan terapi dengan cara disuntik, Franky, di penisnya. Gimana? Di penisnya disuntik. Nggak, obat buat buat supaya buat dia, orang yang menderita impotensi nih ceritanya. Disuntik di situnya dok. Iya, datang ke dokter disuntik, disuntik langsung zut, dia bangun langsung dia pulang. Itu disuntik apanya dok? Obat apa? Dimasukin ke dalam? Itu ada obat. Nah, dulu sih ada namanya lah. Pokoknya itu obat tertentu. Obat untuk istilahnya lebarin darah situ. Darah situ ya? Lebar terus langsung kencang. Dia mesti pulang ke rumah cepat supaya dipakai. Dokternya di Bogor, dianya Jakarta dok. Nah, cari dokter yang dekat tuh. Jadi saya juga mesti siap. Karena begitu sampai sana di sana ternyata lagi nyuci piring atau lagi ada tamu dok. Tamu bisa kapiran kan, cuma. Enggak, saya itu kebayang aja dok. Kok yang kayak gitu sampai harus ya. Ada masanya seperti itu, Franky. Sampai Cuma kayak gitu begini, banget ya. Obat itu kalau orang berani dia juntik sendiri. Nah belinya pakai resep dari dokter, diajarin seperti orang suntik insulin. Tapi kebanyakan nggak berani. Ada dokter yang melakukan itu, dan itu prakteknya rame pada waktu itu. Tahun 90-an tuh. Tahun 90-an. Oke, nah, jadi sekarang ini jadi masalah begini. Habis disuntik, kenceng kan, naik ojek. Ojek kan udah ada dari zaman dulu kan? Ada, tapi opang. Ya. Terus begitu di jalan si supirnya bilang, "Bapak tentara ya?" katanya. Kasih supirnya. Kenapa? Kok saya ditodong di belakang? Tapi itu obat itu hebatnya tahu apa? Ada efek sampingnya, Franky. Apa? Bisa nggak bangun, bisa nggak loyo-loyo. Kalau dosisnya kelebihan. Nah, terus apa yang terjadi? Kamu kebayang nggak? Habis dipakai dia kagak loyo-loyo. Tengah malam dia telepon sama dokternya. Dok, bukan dok, ini kagak. Saya nggak bisa tidur, dok. Makanya nggak usah macem-macem. Terus tau nggak dikobatinnya gimana? Kasih air es aja. Itu namanya priapismus, Pak. Dikasih es aja, es batu, tempelin kali. Priapismus. Apaan tuh? Ya itu, bangun, nggak turun-turun. Dan itu coba kamu bayangin kalau berjam-jam sampai misalnya 12 jam kayak begituan. Bagaimana kamu bisa tidur dalam kondisi begitu? Merem, dok? Enggak, pergi balik ke dokternya. Oh.
Tahu nggak diapain sama dokter? Suntik lagi. Enggak. Kalau dia masih nggak terlalu keras, tahu tensimeter, dibebat sama tensimeter, diperes. Saya pikir disentil-sentil aja dok. Diperes jadi darahnya masuk ke darah. Ditekan. Itu satu. Kalau itu nggak menolong, disuntik, ditusuk, gitunya, dikeluarin darahnya sebagian. Ya ampun. Ya, saya cuma kasih tahu itulah perkembangannya sebelum obat itu ada. Makanya obat itu ada itu sangat-sangat beruntung buat orang-orang karena kenapa itu lebih aman. Maksudnya lebih nyaman lah daripada disuntik-suntik kayak gitu. Tapi yang itu pun bisa ada orang yang suka melakukan itu. Dan ada dokter yang prakteknya gituan, Penggi. Itu pasiennya banyak, Penggi. Dok, tapi ngomong-ngomong obat ini, dok, dokter inget nggak ada teman saya yang namanya Yuswanto tempo hari kita ajak ngobrol? Ya. Dia cerita waktu saya pancing masalah ke Jogja. Ya, soal permen. Nah, itu hampir mirip. Bisa tuh permen aja kita emut-emut gitu hasilnya seperti itu. Ya bisa. Kalau obatnya bisa melebarkan pembuluh darah ya bisa. Oh, jadi intinya pokoknya tujuan si permen tadi tuh ada obat yang ke sana. Ya kan? Nah, sekarang ini itu yang itu kan yang obat dokter. Tapi ada obat yang satu lagi, dok. Herbal. Katanya pakai apa? Tisu. Hah? Dokter coba deh googling. Saya pernah satu kali saya tuh udah lama nggak buka Facebook. Ada ikan tisu gituan di Facebook saya. Saya perhatikan, wah ini larinya obat yang kayak gituan tuh, alat yang kayak gituan buat kejantanan segala macam. Bener nggak sih itu? Bisa. Karena ada beberapa obat yang bisa masuk lewat kulit. Diserap lewat kulit, bisa. Tapi ada satu nih ya, itu waktu saya pergi ke salah satu daerah di Sulawesi sana. Mereka jualin itu jualnya ke bentuknya gelas, Frankie. Gelas dari kayu. Kayak gelas itu. Kayu, kita tuangin air panas itu, gitu. Kita minum dari air gelas itu. Habis itu langsung bereaksi, Frankie. Ya kan di beberapa suku, dok, di Indonesia itu memang ada obat tradisionalnya mereka, andalannya mereka. Bahkan udah terkenal tuh. Daerah Anu obat tradisionalnya ini. Nah, itu sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi dengan gelas itu? Kenapa kita minum dari situ gitu? Saya pikir sih tadi mungkin sugesti doang. Enggak. Ya? Ada obatnya. Kalau ke gelas itu kita isi airnya jadi pahit. Jadi ada bahan kimia itu yang keluar dari kayu tersebut. Jadi sekali doang diminum apa bisa berkali-kali? Bisa berkali-kali. Diminum, kemudian langsung ada reaksinya. Di daerah Makassar ada itu. Gitu. Nggak perlu obat dokter tuh, dok ya? Enggak, saya cuma bilang itu ada banyak cara ke Roma. Salah satunya makanya kan ada obat yang memang dalam istilahnya dalam penguasaan ilmunya kedokteran, tapi ada juga di luar itu. Nah itu salah satu jenisnya yang begituan. Ada juga yang bentuknya seperti kayak cacahan kayu, diseduh atau dimasak gitu ya. Airnya diminum, rasanya kebanyakan pahit kayak begitu, dan itu punya efek sama seperti itu. Cuman apakah itu nanti punya efek sama seperti itu dan bisa bikin cilaka orang? Kayaknya saya tidak tahu karena itu biasanya tidak pernah diteliti. Efeknya jelas ada. Efek sampingnya yang belum jelas, gitu dok ya. Aduh dok, repot ya orang ya. Istilahnya kan ya kita tahu diri aja, kalau udah nggak bisa ya nggak bisa, udah dok. Ya enggak lah, itu namanya pasrah, nggak ada loh orang begitu. Kamu tahu nggak di dalam dunia hitam itu ada apa seperti kayak ada kepercayaan bahwa kalau seorang laki-laki disebut gagah, jagoan, itu kalau dia jagoan terhadap laki-laki dan jagoan terhadap perempuan, itu dua-dua itu satu arah, Frankie. Kalau dia jagoan terhadap laki-laki, artinya jago-jago berantem, tapi dia istrinya itu kabur melulu sama laki-laki lain misalnya, gara-gara dia nggak bisa bikin istrinya tuh melekat sama dia, itu dia dianggap nggak jago. Makanya kalau jagoan biasanya juga ceweknya juga banyak nih. Betul nggak? Ya begitu itunya. Makanya saya dulu pernah lakukan penelitian. Kamu pernah ingat nggak saya pernah cerita soal manik-manik? Ya, itu saya ingat. Manik-manik itu yang memiliki manik-manik itu kebanyakan orang bertato, Frankie. Orang yang nggak bertato jarang berpunya manik-manik. Manik-manik ditanam di situ karena kenapa? Karena itu kalau menurut mereka meningkatkan performa mereka terhadap perempuan. Tato itu
adalah menunjukkan dia jagoan terhadap laki-laki. Nah itu adalah satu kesejajaran. Jadi mereka mau dia jago, bisa mengalahkan laki-laki, tapi dia juga mengalahkan perempuan. Caranya apa? Dia pasang manik-manik gitu loh. Namanya kan manik-manik Pekasih, ingat ya. Iya sih dok, jadi ya gimana ya kalau menurut saya, karena saya bukan seorang jagoan ya. Bukan, maksudnya, kamu bukan kaisar juga. Kalau kaisar kamu perlu dong. Kaisar Cina coba bayangin. Perlu beli obat sampai 150.000, buset deh. Kaisar Cina selirnya ada 300 Franky. Kalau segilir satu malam sekali, itu 300 itu 1 tahun baru ketemu lagi sama dia lagi. Bagaimana caranya kamu? Kan kangen dong setahun lagi baru ketemu. Kalau mau ketemunya setengah tahun sekali, berarti kan kamu harus 2 kali lebih kuat. Kalau yang enggak dok, kalau yang kayak gitu masih udah nonton dok caranya gimana supaya bisa ketemu dia cepet dok. Suruh asistennya, saya mau yang ini lagi ntar malam. Gitu dok, nggak perlu nunggu sampai besok gitu. Jadi makanya dok kalau di Kekaisaran Cina itu kan perempuannya kan banyak yang ngedeketin si asisten pribadinya si kaisar supaya dapat kesempatan lebih banyak. Kalau udah kesempatan lebih banyak, kemungkinan dia hamilnya kan gede. Nah sekarang supaya bagaimana supaya penjaga-penjaga di situ kagak main sama istri-istrinya, selir-selirnya itu dijadikan kasim. Ya dijadikan kasim itu dikebiri. Orang sekarang udah nggak tahu dikebiri. Jadi bijinya dioperasi, dibuang. Bijinya atau batangnya dok? Bijinya, bukan batangnya. Nggak perlu. Dia masih punya batang tapi batangnya nggak bisa bangun karena bijinya nggak ada. Kalau biji nggak ada, nggak punya testosteron, nggak bisa bangun. Nah kasim itu karena dia nggak punya keinginan seks, energinya tuh dipakai buat yang lain sehingga biasanya badannya gemuk. Pantesan dok, katanya kalau kita punya anjing anabul dikebiri badannya jadi lebih gede. Ya anjing atau binatang apa dikebiri gitu digemuk langsung. Tapi si Miko, si Mola nggak usah digituin juga 40 kilo lebih tuh dok badannya. Terus kalau dikebiri dia lebih gede lagi. Wah, sekarang aja kalau ngajak jalan dia saya udah nggak, dulu sih waktu masih kecil dua-duanya saya ikat lehernya, saya kasih list gitu, saya masih kuat 1 orang. Sendirian saya sekarang saya bisa keseret-seret sama satu aja bisa keseret tuh dok. Oke, jadi ini istilahnya obat-obat tadi dok ya, itu aman-aman aja dok ya, tinggal tergantung kita kebijaksanaannya, kita jangan sampai nggak bijaksana cara pakainya dok ya. Dok, ada nggak dok obat yang istilahnya bukan obat untuk itu, tapi disalahgunakan sebagai obat kejantanan, pernah nggak? Ya biasanya sih gini, itu namanya yang agak sedikit kamuflase. Jadi gini, kalau kamu dikasih misalnya vitamin C, kasih kafein kan kamu merasa segar gitu, ya otomatis kamu gagah juga. Itu otomatis. Jadi kalau fisik kamu lemah, contoh kamu lagi emang udah kecapean gitu kan memang nggak ada gairah ke situ juga sama. Jadi secara umum kalau stamina kamu meningkat ya otomatis ke situ juga. Jadi meningkat. Artinya kalau kita menggunakan sugesti saja nih dok, nih minum deh obat, padahal sih cuma vitamin C dok, tapi karena pengaruh sugesti bisa aja tuh ya, bisa. Gitu. Ya daripada orang main-main bercanda kayak kemarin si dokter bilang, wah dibully udah minum alkohol dikasih lagi obat amfetamin, lewat lah dok ya. Iya. Ini kan kalau kita minumin kayak tadi dia ngebully orang, kalau mau lebih lama lagi minum 3, wah langsung tuh ya, nggak pulang-pulang dok. Maksudnya nggak pulang ke rumah, pulangnya ke rumah gede di sana. Nggak tahu masalahnya kalau kayak gitu bukan apa, kalau sadarnya tuh malunya itu loh Franky. Itu semua orang tahu, itu udah pasti wartawan tahu lah. Enggak malu dok. Enggak malu. Yang malu tuh yang pergi sama dia tuh siapa? Karena dianya udah mati. Udah nggak malu lagi dianya tuh. Ya kan, coba keluarganya yang malu. Nah itu dia dok. Jadi kalau seorang sudah meninggal tuh dia udah nggak punya malu lagi. Yang malu tuh yang ditinggalin sama yang bersama dia ke sana. Ya tapi kebayangkan yang begituan tuh sadel death tuh terjadi di tempat, di hotel, sama perempuan yang juga bukan istrinya, bukan apa, terus perempuan yang menjerit-jerit keluar dalam keadaan telanjang bulat barangkali seperti itu. Wah itu
jadi berita itu infotainment, Franky. Apalagi kalau itu public figure ya. Gitu. Berarti dokter Jaya nggak boleh. Hah? Enggak, itu lihat itu tadi apa faktor resikonya dilihat lagi. Iya. Ya, oke dok. Jadi artinya di sini obat-obat tadi banyak sekali dok ya. Yang saya tadinya cuma berpikir di sana tuh orang tuh ngejual begituan obat-obat gituan tuh ya sekedar karena nggak punya penghasilan lain, tapi karena penghasilannya gede justru dari situ ya. Gede itulah. Kalau sekarang kalau obatnya harganya misalnya 200.000, saya jual 250.000, kamu beli juga kan? Orang beli juga, bedanya Ya dikit. orang dok. Iya orang, kan berarti untungnya 50.000. Kalau jual rokok, untungnya 1.000, Franky. Jual satu itu untungnya lebih gede daripada jual rokok banyak-banyak. Iya. Contohnya gitu lah. Makanya itu yang jualan tuh banyak, Franky. Dia nggak perlu pembeli yang terlalu banyak, tapi dia juga bisa menghidupi keluarga dari situ. Itu nggak bisa diberantas, Franky. Tapi jangan lupa ya, kalau obat-obat yang mahal-mahal seperti itu, ada banyak obat palsu juga. Palsu? Lah iyalah, kalau obat cuma harga segitu. Nah sekarang kalau kamu ada pendidikan sedikit lah, apoteker. Kamu bikin tepung, kamu bikin bentuknya seperti itu, warnanya biru juga, kamu jual segitu, bukan untung besar kamu. Penipuan. Enggak, biasanya sih di dalam dunia farmasi ya, obat-obat yang harganya mahal itu yang bohong itu banyak, Franky. Udah kayak barang branded aja dok, banyak replikanya dok. Nah itu sama seperti kayak gini, Franky. Dia kalau diprotes juga nggak bisa, Franky. Ada orang beli mangga nih, enggak, mangga manis bang, manis katanya. Berapa harganya sekilo? 10.000 sekilo. Dia beli ke rumah, baru beli 1 kilo, asam. Dia balik lagi ke si bang, kamu nipu ya, itu bilangnya karena manis, ini ternyata saya makan asam. Lah ibu jangan marah sama saya, ibu cuma beli 1 kilo, saya beli 100 kilo. Saya juga ketipu, kan gak mungkin saya jual ke ibu, saya cobain dulu katanya. Nah itu juga sama, Frank. Gimana saya tahu palsu? Ya kalau gitu cari langganan dok. Ya itu makanya saya bilang, beli begitu ke langganan yang bisa dipercaya, Frank. Ya udah dok, jadi ya dokter, itu piarannya udah nagih belum? Piaraan saya lagi puasa. Oh, saya udah mulai nagih nih dok. Jadi seperti tadi dok, seperti biasa, kalau saya rela nggak makan nggak apa-apa, tapi saya harus kasih makan piaraan saya di perut dok. Gitu. Oke dok, thank you nih dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!